Selamat pagi, shalom adik-adik semua. Kita bertemu kembali. Saya harap kalian dalam keadaan baik dan semua bersemangat untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami Tuhan bersyukur untuk pagi ini kami boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk satu minggu yang sudah kami lewati. Kiranya Tuhan yang menolong kami dalam ibadah kami ini, setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu, dan firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti. Pakai Tuhan setiap kami dalam ibadah ini untuk kami mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi ya. Biarlah nama Tuhan
syair lagu yang kita nyanyikan tadi, firman Tuhan mengatakan di Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, saya akan bacakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi siapapun yang merasa sedih, siapapun yang tidak memiliki semangat, pasti bisa mengakibatkan kesehatan kita menurun. Adik-adik, kita akan mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan waktu ini Tuhan. Kami akan belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Berikan Roh Kudus-Mu berdiam di hati dan pikiran kami. Kami boleh mendengarnya, mengikutinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita lanjut firman Tuhan, Lause mau kasih tebak-tebakan. Adik-adik nanti boleh menebak kira-kira apa yang Lause peragakan ini. Ini berhubungan dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Satu ya. Nah, yang pertama tadi kenapa tuh? Sakit gigi. Kenapa sakit gigi? Ya, mungkin dia sering makan yang manis-manis. Ayo, siapa yang suka manis? Kalau juga suka manis. Tapi ingat, setelah makan manis harus minum air putih dan harus menggosok gigi. Cukup satu kali? Tidak. Kapan kita menggosok gigi? Pagi dan malam sebelum tidur, ya kan? Terus yang tadi kenapa tuh kok mulus-mulus perutnya, kenapa ya? Kenapa dia? Lapar. Tapi tadi cepet-cepet. Mau kemana dia? Oh iya, dia sakit perut. Ya, kalau pagi-pagi atau mungkin siang mules sedikit, pergi ke kamar mandi, ya itu masih normal. Tapi kalau udah mules banget, kenapa ya? Sakit perutnya udah gak tertahankan. Mungkin dia masuk angin, mungkin dia kebanyakan makan yang pedas, mungkin dia kebanyakan makan jajan. Ya, itu gimana? Makanan pun harus kita atur dengan baik, dan porsinya juga sesuai dengan kita. Dan juga makan makanan itu harus terpenuhi dengan syarat-syarat cukup jumlah gizinya, ya kan adik-adik ya. Nah, kenapa lo suruh nebak-nebak tadi ya? Kenapa dengan orang-orang itu? Mereka sedang sakit. Kalau kita sakit, kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan siapa? Kalau kita sakit, ya mungkin dengan perawatan di rumah dari papa mama bisa sembuh. Tapi ada orang yang sakit harus bagaimana? Harus pergi ke dokter, harus diopname di rumah sakit. Dan sakit yang sekarang itu sangat jauh di luar jangkauan kita. Kalau udah kena, orang itu harus bagaimana? Boleh kita merawatnya di rumah bersama-sama dengan yang sehat? Tidak. Padahal kita sakit, harusnya ada yang merawat kita, memperhatikan kita, mengobati kita dengan baik. Tapi sakit yang satu ini berbeda dengan yang lain. Makanya
kita harus tetap menjaga kesehatan. Dengan banyak virus-virus yang di luar sana, kita harus menjaga kesehatan. Firman Tuhan hari ini yang menjadi pembelajaran buat kita mau lihat tayangan berikut. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari Sabat. Tuhan Yesus lebih memilih melakukan kebaikan. Dia tidak membiarkan orang yang sakit itu tetap sakit. Tapi Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Dia tidak mengikuti apa yang tradisi dan tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Kita pun harus begitu. Kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Kita buka satu firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 9. Galatia pasal 6 ayat 9. Kita baca bersama-sama. "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Itu merupakan ayat hafalan kita hari ini ya adik-adik ya. Dari Galatia pasal 6 ayat 9. Kita tidak boleh jemu-jemu, tidak boleh bosan melakukan kebaikan. Tetaplah melakukan yang baik. Tularkanlah kebaikan itu kepada orang-orang di sekeliling kita dan kepada orang-orang yang kita temui biarpun kita tidak mengenal mereka. Demikian firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar bagaimana firman-Mu hari ini mengajar kami supaya kami Tuhan melakukan yang baik, karena perbuatan baik itu adalah ucapan syukur kami dan ibadah kami kepadamu. Tolong kami Tuhan supaya kami ingat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, persembahan kita tetap berikan. Itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, dan kita masih boleh beraktivitas sekarang ini. Persembahan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan cara transfer ke rekening gereja atau dikumpulkan nanti diantarkan oleh Papa Mama ke kantor gereja. Kita bernyanyi sebuah lagu. Berbuat baik, janganlah jemu.
pilihan yang baik.